Lestari, usia 23 tahun. Aku baru saja pindah ke sebuah kos tua di daerah Jetis, Yogyakarta, karena pekerjaan baru sebagai desainer freelance membuatku butuh tempat yang tenang dan murah. Kos ini berdiri di gang kecil. Bangunannya tua dengan cat mengelupas dan jendela kayu lebar tanpa teralis. Tapi karena harganya sangat murah, aku terpaksa menerimanya. Kalau malam, jangan buka jendelanya ya Mbak, pesan Bu Sri, pemilik kos yang usianya mungkin sudah 60-an. Aku hanya mengangguk, mengira itu nasihat biasa untuk keamanan. Tapi Bu Sri menatapku serius, terlalu serius. Malam pertama terasa biasa saja. Aku lelah menata kamar dan langsung tertidur. Tapi tepat jam 2 dini hari, aku terbangun. Ada suara pelan, seperti seseorang memanggil namaku dari luar jendela. Tari, Lestari. Suara itu serak, berat seperti dari kerongkongan kering yang memaksa bicara. Aku membeku di atas kasur. Jendelaku sedikit terbuka, tertiup angin malam. Dengan hati-hati, aku melangkah ke arah jendela dan mengintip melalui celah tirai. Kosong. Hanya halaman kecil yang remang oleh lampu temaram. Tapi suara itu terdengar lagi. Tari, buka jendelanya. Aku mundur, jantungku berdetak kencang. Mungkin cuma orang iseng, tapi siapa yang tahu namaku? Paginya, aku bertanya ke Bu Sri. Dia terlihat pucat saat aku menceritakan suara itu. Itu bukan manusia, Mbak Tari. Di sini, dulu ada anak kos yang meninggal bunuh diri. Dia selalu datang memanggil orang yang baru. Aku tertawa kaku, mengira Bu Sri hanya coba menakutiku. Tapi wajahnya terlalu serius. Dia akan terus memanggil sampai kamu membukakan jendelanya. Kalau sudah dibuka, yang bakal gantian dipanggil selamanya. Hari kedua, aku merasa diawasi. Setiap malam suara itu datang. Pelan, lalu semakin keras. Tari, buka jendela itu. Aku mencoba tidur dengan headphone, menyalakan doa ruqyah dari YouTube, bahkan menaruh Al-Quran di dekat kasur. Tapi suaranya masih menembus telinga. Pada malam ketiga, suara itu tak hanya memanggil. Aku mendengar ketukan pelan. Lalu, lebih keras, seperti kuku menggores kayu dari luar jendela. Lalu, ada yang berbisik dari balik jendela. Aku dingin. Buka, aku kedinginan. Aku menahan napas. Jemariku gemetar di atas selimut. Di luar jendela, bayangan hitam seperti sosok membungkuk terlihat samar. Rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya tak terlihat, hanya tangan kurus pucat menempel di kaca jendela. Dan tiba-tiba, krek, jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyerbu masuk. Aku menjerit. Sosok itu masuk. Jendela itu terbuka lebar. Angin malam menderu kencang, membuat tirai berkibar liar. Sosok hitam itu berdiri di sana. Rambutnya menjuntai panjang hingga menutupi wajah. Tubuhnya kurus seperti tinggal kulit pembungkus tulang. Aku tidak bisa bergerak. Nafasku sesak, seperti ada beban berat yang menindih dadaku. Dia melangkah masuk, pelan menyeret kaki. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi krek, krek, seperti kayu patah. Tangannya yang panjang pucap menunjuk ke arahku. Akhirnya, kamu bukakan jendela itu. Aku menjerit, berlari ke pintu. Terkunci. Padahal sebelumnya tidak. Kunci menggantung di dalam, tapi pintunya tak mau terbuka. Seolah ada sesuatu dari luar yang menahannya. Saat aku menoleh, sosok itu sudah tak di dekat jendela, tapi di depan wajahku. Mata hitam legamnya tak berkedip. Bau amis darah menyengat.
Tangannya menyentuh pipiku. Es, dingin seperti es batu. Dan kulitku langsung merinding. Lalu, semuanya gelap. Aku terbangun pagi hari. Keringat membasahi tubuhku. Jendela kembali tertutup. Tirai tenang dan matahari masuk lembut ke kamarku. Seolah semua itu mimpi. Tapi di lantai, ada bekas lumpur basah seperti jejak kaki kecil mengarah ke tempat tidurku. Aku segera membereskan barang-barang dan memutuskan pindah. Tapi saat hendak keluar kamar, Bu Sri sudah berdiri di depan pintu. "Mbak Tari, malamnya keras ya?" tanyanya datar. "Sudah lihat dia belum?" Aku hanya mengangguk lemas. Bu Sri menarik napas panjang. "Dulu anak kos bernama Ningsi bunuh diri karena diperkosa pacarnya. Tapi anehnya, dia bunuh diri sambil membuka jendela lebar-lebar dan melompat. Sejak itu, setiap perempuan baru yang tinggal di kamar ini akan didatangi dia." Aku melotot. "Kenapa Bu nggak bilang dari awal?" "Kalau saya bilang, siapa yang mau ngekos di sini?" jawabnya lirih. "Tapi kamu beda, Tari. Dia suka sama kamu." "Suka?" "Iya, karena kamu mirip. Wajahmu mirip banget sama dia. Mungkin itu sebabnya kamu dipanggil terus." Hatiku terasa mencelos. Aku kembali ke kamar, mencoba mengabaikan semua itu. Tapi malamnya, mimpi buruk datang lagi. Dalam mimpi, aku berdiri di depan cermin. Tapi yang kulihat bukan wajahku, melainkan sosok perempuan berambut panjang, matanya hitam legam dan darah menetes dari pelipisnya. Dia tersenyum. "Kamu gantikan aku ya. Sekarang kamu yang jaga jendela ini." Aku terbangun, tapi jendela sudah terbuka lagi. Padahal aku yakin sudah menguncinya dengan rapat. Di dinding kamar ada tulisan besar dengan darah. "Jangan pernah tutup jendelanya lagi." Misteri horor. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap malam, jendela kamarku selalu terbuka sendiri. Bahkan setelah kuikat dengan tali, kusangga dengan lemari, atau kusumpal dengan bantal, tetap saja saat pukul 2 dini hari terbuka. Dan setiap kali itu terjadi, aku melihat dia berdiri di luar. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian muka, tapi matanya selalu menatapku. Matanya itu seolah meminta sesuatu. Atau mungkin memaksa. Aku mencoba meninggalkan kos. Tapi saat berjalan keluar gang, aku melihat pemandangan yang membuat kakiku lemas. Semua gang buntu. Papan toko berubah jadi tembok. Rumah-rumah tetangga menghilang. Bahkan jalan utama pun tertutup kabut. Aku kembali ke kos dengan napas ngos-ngosan dan wajah pucat. Bu Sri hanya menatapku pasrah. "Kamu sudah dipilih, Tari. Dia nggak akan biarkan kamu pergi." "Tapi kenapa aku?" Aku tanyakan dengan air mata jatuh. "Apa yang dia mau dariku?" "Dia butuh tubuh baru. Dan kamu paling cocok." Malam itu, aku bertekad melawan. Aku mencari tahu tentang Ningsih. Ternyata bukan hanya diperkosa, tapi dia disekap dan dibunuh di kamar itu oleh orang terdekatnya. Lalu dia dikuburkan secara diam-diam di bawah lantai kamar. Aku menggali. Di pojok kamar, di bawah lemari kayu tua, aku bongkar lantai semen dengan linggis. Benar saja. Tulang belulang perempuan dengan gaun putih compang-camping dan rambut panjang ditemukan di sana.
Aku menangis. Maaf Ningsih. Aku cuma ingin hidup tenang. Aku bukan musuhmu. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Bayangan hitam berdiri di belakangku. Suara serak itu datang lagi. Akhirnya, kamu temukan aku. Tulang belulang itu bergerak. Sosok Ningsih muncul dari balik dinding. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Dan benar kata Bu Sri, wajahnya nyaris sama denganku. Dia mendekat dan meraih tanganku. Kita satu. Sekarang kamu penjaganya. Aku menjerit. Dunia gelap. Aku terbangun di ranjang. Kos sepi. Tak ada suara. Jendela terbuka seperti biasa. Tapi sekarang, aku tak merasa takut. Aku berdiri, melangkah pelan ke arah jendela. Kupandangi jalan kosong di luar. Angin malam berhembus pelan. Lalu seseorang mengetuk dari luar. Seorang gadis muda membawa koper. Calon penghuni baru. Aku tersenyum. Silahkan masuk, bisikku. Tanganku menyentuh jendela. Dan aku menutupnya perlahan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita misteri ini. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan cerita misteri ini. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, komen,